Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya bahas manga Awashi chapter-chapter paling baru aja ya. Ini momen Ashito dipanggil sama pelatih Garula untuk ikut 3 hari latihan eksklusif bareng tim utama Esperion. Ini tim yang bermain di J-League ya ceritanya. Dan dalam momen ini Ashito menerima langsung tawaran tersebut. Jadi ikutlah dia pada latihan bareng tim senior ini. Terus stop sampai sini dulu ya. Silahkan di subscribe buat yang belum. Lalu kalau udah, kita lanjutin pembahasan secara lengkap chapter 283 ini. Setelah momen Ashito yang mengatakan langsung pada pelatih Garula kalau dia mau mengikuti undangan latihan 3 hari bersama tim senior ini, tahu nggak kalian siapa orang pertama yang dikabari Ashito akan berita menggembirakan tersebut? Orang yang pertama kali dia telepon malah bukan ibunya. Orang pertama yang dia beritahu adalah Hana. Tentu saja Hana yang mendengar hal ini terkejutnya bukan main. Siapa yang sangka kan Ashito bisa dapat undangan latihan bareng tim senior Esperion secepat ini. Dan dalam momen di telepon ini, dengan sangat pede juga Ashito bilang pada Hana kalau dia pasti bakal memberikan permainan terbaiknya agar segera bisa mendapatkan kontrak sebagai pemain profesional yang merupakan impiannya selama ini. Di sisi lain tak lupa Hana memberikan ucapan selamat pada Ashito terlebih dahulu. Tapi yang dia dapati, Ashito malah bilang kalau sekarang belum ada yang bisa dirayakan. Dia ini hanya dipanggil ikut latihan tim senior saja, bukan naik tingkat ke tim senior. Hana agak kesal sih dengar hal ini, karena dia tulus memberikan ucapan selamatnya tadi. Terus ceritanya Hana juga bertanya tentang gimana komentar ibu Ashito mengenai berita gembira ini. Ashito langsung menjelaskan kalau dia belum memberitahu ibunya, karena Ashito merasa dia belum mencapai apapun di sini. Dia pun meminta Hana agar nggak cerita ke ibunya juga. Hana pun langsung bertanya balik kepadanya kenapa dirinya yang malah diberitahu lebih dulu akan hal ini. Secara mengejutkan Ashito bilang kalau orang kedua terpenting dalam hidupnya setelah ibunya adalah Hana. Hana tertegun mendengar hal ini. Sedangkan Ashito kini dia berceloteh tentang betapa senangnya dirinya bisa diajak latihan 3 hari bareng tim senior ini. Dia bahkan sempat berteriak kalau pada kesempatan ini mungkin saja dia bakal segera main di level profesional. Tahu kan ya kalian, Ashito sekarang sedang tenggelam dalam rasa antusiasnya yang begitu berlebihan. Dia nggak bisa mengendalikan luapan rasa senangnya yang berlebih-lebih. Sampai-sampai dia bertanya pada Hana apa yang harus dilakukannya sekarang. Dia seakan-akan linglung harus apa saking senangnya. Dalam momen ini Hana meresponnya dengan begitu tenang. Dia mengingatkan Ashito dengan perkataannya sendiri sebelumnya yang bilang kalau dirinya ini belum mencapai apapun, jangan terlalu terbawa suasana. Ekspresi Ashito langsung agak kesal setelah mendengar hal ini. Dan saat itu juga Hana berpesan pada Ashito semoga beruntung, berusahalah habis-habisan. Kemudian telepon antar kedua manusia ini pun akhirnya selesai. Setelah Hana yang diberitahu, tahu nggak kalian siapa yang diberitahu Ashito kabar gembira ini lagi? Mereka adalah geng anak kelas 1 Esperion seperti Otomo, Tachibana, Togashi, dan yang lain. Ashito menceritakan kabar gembira tersebut pada mereka. Rekan-rekannya yang mendengar hal tersebut sumringah bukan main, terutama Otomo sama Tachibana. Dua temannya ini terang-terangan memuji pencapaian Ashito ini. Untuk Takeshima dan Asari, mereka terlihat agak jengkel sih, dan terang-terangan bilang kalau siapa yang mengira pemain rekrutan terburuk Esperion B dulu, sekarang malah bisa menjejaki tim senior lebih dulu ketimbang pemain lain seangkatannya. Asari pun sempat menambahkan kalau sampai sekarang Ashito tetap sama saja, dia masih payah dalam main bola. Wajarnya mereka berdua gini, mereka kaget aja kan pastinya. Asari sama Takeshima pemain Esperion dari SD, mereka merasa belum dapat keberuntungan yang sama seperti Ashito kali ini. Terus di sini Asari titip pesan pada Ashito untuk memberitahu tim senior bahwa wingback kanan tim Esperion A pemainnya juga bagus. Dia numpang promosi ya ceritanya. Terus Togashi juga berkomentar di sini. Dia bilang agar Ashito nggak besar kepala karena sudah melangkah lebih jauh dari teman-teman seangkatannya ini. Otomo pun juga menambahkan kalau sebenarnya sangat disayangkan sekali Ashito nggak bisa ikut di pertandingan final Piala Pangeran Takamado. Dan Ashito langsung merespon dengan bilang maaf disertai ekspresi muka yang full senyum. Teman-temannya terkejut di sini sekaligus bangga pada ekspresi yang ditunjukkan Ashito barusan. Karena nggak mengira Ashito ternyata sudah membulatkan tekad dengan lebih memilih mengikuti latihan bersama tim senior dan meninggalkan pertandingan final bersama tim A Esperion. Terus dalam momen ini, Otomo, Takeshima, dan Tachibana sebenarnya bilang kalau tim A tanpa kehadiran Ashito bakal terasa berbeda. Skuad tim A bakal terasa sedikit ada lubangnya. Dalam momen ini, tiba-tiba Togashi memotong pembicaraan. Dia mengaku nggak menyangka kalau Ashito lah yang bakal dipanggil ikut latihan bareng tim senior. Dia kemudian memastikan suatu hal pada Ashito. Dia ingin tahu kalau Ashito masih ragu atau enggak dalam membuat keputusannya tersebut.
yaitu lebih memilih latihan bareng tim senior dan meninggalkan pertandingan final bareng tim AS Perion. Ashito menjelaskan kalau di momen awal pelatih Garulla memberinya tawaran berlatih bersama tim senior. Dia mengaku kalau di pikirannya saat itu hanyalah ingin menerima tawaran tersebut. Pikiran tentang ikut pertandingan final bersama tim A tiba-tiba lenyap begitu saja. Begitulah pengakuan dari Ashito. Tapi Ashito juga mengaku kalau setelah melihat wajah teman-temannya di momen ini, dia jadi sedikit merasa bersalah sebenarnya. Di sini teman-temannya terlihat lega mendengar penjelasan Ashito ini. Bagi mereka itu sudah sangat bagus karena Ashito terlihat tidak memiliki keraguan. Tapi suasana tenang barusan tiba-tiba berubah. Ashito tiba-tiba diinjak-injak oleh teman-temannya ini. Mereka kesal karena Ashito baru merasa bersalah setelah melihat wajah teman-temannya saat ini. Jadi itu artinya teman-temannya ini seakan-akan dianggap nggak begitu penting kan ya. Kemudian dalam momen injak-menginjak ini, Ashito pun langsung menjelaskan kalau mereka ini sangat berharga buatnya. Seketika insiden penginjakan pun selesai. Togashi pun kemudian berpesan pada Ashito, jangan lupa kalau permainan Ashito ini masih payah. Jadi jangan mengacau di latihan bareng tim senior tersebut. Tunjukkan saja kalau kemampuan anak tahun pertama Esperion kali ini nggak bisa dianggap remeh. Togashi pun juga menambahkan, bukakanlah jalan buatnya agar bisa naik ke tim senior juga. Ashito di sini dengan santai bilang pada mereka kalau dia bakal berjuang semaksimal mungkin dan gak bakal bikin kekacauan. Percayalah kepadaku. Kemudian hari latihan perdana bersama tim senior itu pun akhirnya tiba. Dalam momen latihan ini saja banyak fans Esperion yang hadir menonton. Selama pemain senior ini berjalan menuju lapangan latihan, mulai diperkenalkan juga beberapa pemainnya. Gak semuanya sih, tapi ada pemain yang diperkenalkan di sini bernama Goran Danvik. Ini keterangannya dia pemain dari Kroasia, tapi nggak dijelasin sih pemain timnas Kroasia juga atau gimana. Detailnya belum begitu ada. Terus ada lagi pemain Jepang asli yang diperkenalkan di sini juga. Ada Nanba Matsuaki. Kalau dari celotehan para fans, dia kehitung bek tangguh yang dimiliki tim senior Esperion ini. Terus ditunjukin pemain Jepang lagi namanya Deguchi Tamotsu. Belum ketahuan sih posisinya apa, mungkin di chapter selanjutnya. Terus dua pemain Jepang tadi nggak ada keterangan juga sih. Mereka ini pemain timnas senior Jepang atau gimana. Lagian saya juga bertanya-tanya kenapa pemain yang di highlight di kesempatan kali ini cuma 3 orang ini aja. Terus sekarang akhirnya Ashito juga muncul di sini. Lucunya dia sempat nyenggol salah satu pemain senior. Dan bocoran aja buat kalian yang belum baca manga, pemain yang dia senggol ini selama dalam cerita kedepannya nanti, dia adalah orang yang bakal jadi pembimbing Ashito. Orang ini punya kemampuan persis seperti Ashito, cuman ada di level yang sangat jauh berbeda ya. Terus kembali ke cerita, Ashito sempat nggak fokus sampai nyenggol pemain senior itu tadi. Ternyata karena dia teringat kelas balik dengan lapangan latihan ini. Awalnya dulu dia hanya bisa melihat pemain senior Esperion ini dari luar lapangan. Dan sekarang siapa yang menyangka dia bakal bisa berdiri dalam satu lapangan yang sama dengan mereka. Dan sekarang dia pun terus berjalan menuju lapangan latihan dengan penuh senyum sambil berkata dalam hatinya kalau dia kini berhasil melangkah ke panggung yang lebih tinggi lagi. Oke, itu aja pembahasan singkat chapter 283 kali ini. Saya lanjutin chapter berikutnya di video yang lain aja. Cek juga video saya yang lain ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.